Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Wa ahmadu ya. Irsyadul Ibad. Wa Ahmadu, Imam Ahmad meriwayatkan, idza ngadar rajulu akhahul muslima fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in kana asyian shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Ketika seseorang menjenguk saudaranya, yaitu sesama orang Islam yang sedang sakit, kalau menjenguknya itu, menengoknya itu pagi hari, maka ada 70.000 malaikat memohonkan ampunan untuk orang tersebut hingga sore hari. Kalau menjenguknya itu sore hari, maka 70.000 malaikat memohonkan ampunan orang tersebut sampai pagi hari. Jadi kalau ada orang Islam, seorang orang Islam sakit, terus ada orang menjenguk. Kalau menjenguknya pagi hari, orang yang menjenguk itu oleh 70.000 malaikat dimohonkan ampunan sampai sore hari. Kalau menjenguknya sore hari, ya dimohonkan ampunan sampai pagi hari. Tambihun, hal-hal yang perlu diingat. Innal ngiyadata matlubatun ijmangan wa inna sunnatu ainin ngindal jumhuri. Fardu kifayatin nginda ba'di kudama'il malikiyati. Menjenguk orang sakit itu secara disepakati menjadi sesuatu yang diperintahkan. Menjenguk orang sakit itu hukumnya sunat ngain menurut jumhur ulama, menurut kebanyakan ulama. Menjenguk orang sakit itu termasuk diperintahkan agama. Nah, menurut kebanyakan ulama itu hukumnya sunat ngain. Wa fardhu kifayatin nginda ba'di kudama il malikiyati. Dan hukum menjenguk orang sakit itu fardhu kifayah menurut sebagian ulama-ulama besarnya mazhab Imam Malik, mazhab Maliki. Jadi di dalam khasanah Islam itu kan ada 4 mazhab yang diakui kebenarannya, yaitu mazhab Syafi'i. Kebanyakan di Indonesia itu mazhabnya Syafi'i, dan itu pengikutnya paling besar. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dan mazhab Maliki. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Imam Maliki itu gurunya Imam Syafi'i. Wasarrahal Bukhariyu biwujubiha. Dan Imam Bukhari
menjelaskan mengenai wajibnya menjenguk orang sakit. Maksudnya wajib di sini itu sunat yang sangat dianjurkan, kayak apa ya, ghuslul Jum'ah wajibun, mandi besar di hari Jumat wajib, itu maksudnya wajib di situ itu sunat muakkad. Wala yusannu ngiyadatul fasiki al mutahajiri bifiskihi, dan tidak disunatkan menjenguk orang fasik yang sakit, yang mempertontonkan atau terang-terangan dengan kefasikannya. Orang ahli maksiat yang tidak malu dilihat kemaksiatannya, yang terang-terangan menunjukkan kemaksiatannya, kalau dia sakit itu tidak disunatkan menjenguk. Bal yukrahu au yahrumu litasrihihim bihurmati inasihi, malah menjenguk orang fasik yang lagi sakit, yang bangga dengan kefasikannya, itu hukumnya malah makruh atau bahkan malah haram menurut penjelasan para ulama, karena dengan menjenguk orang seperti itu berarti menghiburnya. Jadi orang suka maksiat bangga dengan kemaksiatannya, dipamer-pamerkan kemaksiatannya, kemudian sakit, itu makruh atau haram kalau menjenguk. Adalah ya sama aja, misalnya kemarin-kemarin kita di fitnah kiai macam apa itu, ngajari orang memutus silaturahim. Memutus silaturahim itu haram sesama orang Islam. Tapi kalau orang Islam itu membuat kerusakan, membuat kefasikan dan membahayakan ibadah kita, wajib hukumnya menjauhinya, wajib hukumnya mendiamkannya. Itu loh. Sama dengan kalau mereka sakit, misalnya orang seperti itu, haram kalau kita menjenguknya. Oh, sama orang Islam kok gitu? Ya Islam yang macam apa? Ini di sini kan orang Islam ini yang dimaksud, orang Islam yang fasik, orang Islam yang tukang maksiat dan bangga dengan kemaksiatannya. Nah, itu loh. Nah, oleh karena itu apa-apa itu ada penjelasannya. Itu loh. Tidak asal-asalan. Maka kalau belum ngerti logika agama itu jangan langsung belajar tafsir Quran, jangan langsung membaca hadis dan terjemahannya, nanti salah menerapkannya. Walau bil julusi mangahu, meskipun keharaman itu kan juga meliputi meskipun duduk-duduk lah ini ya. Duduk-duduk ini maksudnya menemani, bertegur sapa, ketemu salaman. Nah, itu haram hukumnya itu. Betul. Nah, ini kan jadi jelas toh. Apa-apa makanya penak jane sebenarnya enak jadi santri, ikuti aja gurunya. Ada. Jangan bikin-bikin sendiri. Kadang-kadang ini santri lagi musim bikin-bikin sendiri gitu. Apa Rabbana sholli ala man, pada angkat tangan. Siapa yang suruh itu? Enggak ada tuh. Aku enggak angkat tangan, ngapain kamu angkat tangan? Itu ada. Allahumma anta salam minka salam. Pada angkat tangan tak lihatin. Saya aja enggak angkat tangan, kalian berarti lebih hebat dong. Itu ada hadisnya. Dan itu sunatnya hadisnya aja enggak terlalu sahih. Margi paling wis lali hadis tentang mengangkat tangan ketika zikir membaca Allahumma anta salam itu. Semua semangat banget. Tak tengok ini, aku nengok itu yang tidak angkat tangan malah jadi angkat tangan. Padahal maksudku ngapain lo? Gue aja nggak angkat tangan. Ngapain lo kalian itu? Nah yang nggak tahu ilmunya juga asal tiru-tiru aja. Jadi
Iki piye? Mau lihat gurumu udah cukup itu. Baru kemarin tak terangkan, kalau kamu pengen lihat Nabi, lihat gurumu kan itu selesai toh. Tapi ya nggak apa-apa, ini kan lagi musim ijtihad. Wah, cara ulama ini. Lihat aja gue. Kalau lo itu murid gue, lihat gue cukup. Jangan lihat yang lain-lain. Nah, itu loh. Nah, nanti kalau udah pintar baru lihat yang lain-lain. Baru mengembang. Asalnya juga saya nggak tahu. Aku dulu pernah apa? Robbana sholli ala man saya angkat tangan tuh. Enggak ya. Tiba-tiba orang pada kompak kayak gini tuh gimana? Ini hal sepele. Tapi sebenarnya itu enggak pas. Dan dalam tanda petik itu nek menurut Robi Rahadi Ramlan itu menjengkelkan. Lah nanti saya masih hidup aja kayak gitu. Nah, nanti saya mati, nanti ada yang salat Isya 5 rakaat nanti. Oh enggak ngikuti kok. Nah, itu makanya itu jangan bikin-bikin lah. Kalau enggak tahu ilmunya itu jangan ikut-ikutan. Dulu memang pernah ya kayak ya, zaman Narayono dulu ya. Allahumma anta salam, kita cari hadisnya karena kita lihat ada seorang kiai sepuh kok kalau setiap zikir itu Allahumma anta salam angkat tangan. Kita cari hadisnya, ketemu. Ternyata tidak sahih itu. Ya kita praktekkan lah meskipun tidak sahih kan itu. Kemudian saya putuskan untuk tidak. Weh, masih terus. Sampai hari ini ya. Ya enggak apa-apa. Makanya jangan asal tiru-tiru, nanti asal tiru-tiru ketemu imam ya enggak pakai bismillah, terus kamu jadi imam enggak pakai bismillah. Ya dah? Nanti saya masih khawatir sekali kalau Islam itu diartikan harus sama dengan orang Arab, itu salah besar itu. Tadi malam itu Mas Alex tak kasih lihat. Serokal kan kalau kita kan khusyuk, ya dah? Diam, tenang kan itu dah. Oh, kalau di mana itu di Afrika itu? Oh, serokal jondel-jondel, joget-joget. Iya. Nah, inilah ekspresi Islam di Afrika sana. Ekspresi serokal di daerah sana. Dan Islam itu memang harus seperti itu. Islam di Indonesia jangan sama dong dengan Islam di Arab, jangan sama dong dengan di Afrika. Itu toh? Secara umum yang pokok-pokok sama, perinciannya ya beda menyesuaikan tempat dong. 4 sahabat Nabi itu beda-beda karakternya. 10 sahabat Nabi kalau diluaskan beda-beda lagi. Cara membaca Quran aja ada qiraah sab'ah, ada cara 7 macam cara membaca. Itu kan menurut dialek suku-suku setempat. 7. Kalau diluaskan lagi menjadi 12 malah. Dan itu semua dibenarkan Nabi. Jadi Nabi kita itu menghendaki Islam kita, ya di mana kita berada itulah kita kembangkan. Jadi misalnya di sini Wali Songo sudah bikin lagu apa ilir-ilir dengan ekspresi seperti itu, dengan musik seperti itu. Ya itulah Islam Indonesia. Jangan sok ke Arab-Araban dong. Arab-Araban kan gitu toh. Orang Jawa kayak gitu ora wangun. Gitu. Enak di padang pasir wangun suara kayak gitu toh. Wong tanggane wae cerak-cerak itu. Oh, piye nek ngono kuwi to. Belum lagi tadi malam Mas Marjiman tak kasih lihat tuh. Di mana itu? Di Pakistan apa ya? Ora sing maca Quran kok. Nyaut salah. Yang baca Quran tilawah itu loh. Kalau di sini auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Paling kan Allah kan gitu paling pol. Sing bodoh-bodoh iki lho. Nek sing pinter meneng wae ngrungokke itu. Oh, kalau di Pakistan lain itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ciumi ceplok atau geger itu sing maca ngantek dilak. Inna gitu. Ya memang ekspresinya begitu. Maka sampai ada di Quran itu, kalau berdoa jangan teriak-teriak. Tuhanmu itu enggak tuli kan gitu tuh. Maksudnya itu ayat itu berkaitan dengan kebiasaan orang Arab yang kayak gitu itu loh, padang pasir itu loh, manusia padang pasir itu loh. Nah, itu terus diterjemahkan di Indonesia, kalau berdoa jangan keras-keras, itu di Quran ada, di hadis ada. Maksudnya teriak-teriak kayak gitu, bukan wiridan bersama. Kalau wiridan bersama, doa bersama itu dianjurkan halaqah zikir itu, ya toh? Nah, ini nek cara istilahnya sapa ya? Ustadz Bojonegoro ora sah kemenyek. Nah, ini jangan sampai lah kita itu kayak begitu, santri rofa kayak begitu, tiba-tiba pelihara jenggot, baduke ngecap, aduh malu-maluin kayak gitu. Ketok bodone, jangan ketok bodone ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Iki ana sing arep nginget jenggot ya, andake jenggot neh bola-bali. Pak Onati, mau nginget jenggot ya? Hah? Nah, itu loh. Jadi menyesuaikan anunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu ngiyadatu dzibit ngaten diniyatin. Dan dimakrohkan menjenguk orang sakit yang tukang bid'ah dalam soal agama. Tukang bikin-bikin kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan yang diajarkan Rasulullah. Nah, bid'ah itu kan ada dua. Bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, dan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Nah, itu. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang baru. Bid'ah itu kan artinya kan baru, sesuatu yang baru. Yang dimaksud baru, yang haram itu apa? Yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Yang bertentangan, gitu loh. Nah, sekarang juga arti bid'ah ini saya ulang lagi. Arti bid'ah juga orang mengartikannya banyak yang enggak pas, enggak benar. Ini enggak ada, Rasulullah enggak pernah melakukan, berarti bid'ah, berarti dolalah ya enggak. Kalau Rasulullah suruh nyontoni semua hal ya repot kalau begitu itu. Nah, nanti bertabrakan dengan zaman, dengan sunatullah ya toh. Rasulullah enggak pernah pegang handphone. Zamannya memang tidak ada handphone. Nah, kalau Rasulullah ini untuk contoh orang masa depan, wahai sahabat, kamu harus merem semua. Aku sedang memberi contoh umatku tahun 2000, yaitu apa jenenge pakai handphone. Ya enggak mungkin kan kayak gitu itu. Jadi Rasulullah itu hanya mengajarkan yang pokok-pokok, kemudian dikembangkan sesuai dengan garis besar yang sudah dicontohkan Rasulullah. Jangan semua harus dicontohi Rasulullah langsung, kan gitu toh. Ini bid'ah, ini enggak ada hadisnya, enggak ada. Wah, repot kalau caranya begitu. Serokan joget-joget enggak ada itu. Ya toh? Itu tariannya kelompoknya apa? Jalaluddin Rumi itu, para sufi kalau dzikir sambil menari, enggak ada itu. Nah, jumhur ulama mengatakan ya memang begitu. Apa jenenge muatan lokalnya di situ mengharuskan suasana seperti itu, model-model seperti Jalaluddin Rumi itu kalau dzikir ya memang kayak gitu. Nah, itu toh. Dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Jadi maksudku begini, Islam itu luas sekali. Islam itu bisa di Indonesiakan, bisa di Somaliakan, bisa di mana itu? Afganistankan, bisa di Pakistankan, bisa di Rusiakan, bisa di Cinakan. Yang penting itu rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Kalau sholat zuhur juga 4 rakaat sama, Qurannya juga sama, kan itu tuh. Hadis sahih yang disepakati juga sama. Nah, ekspresinya, pelaksanaannya ya sesuai kebutuhan lokal. Dulu sebelum Wali Songo kan juga ada wali. Pendekatannya dengan pendekatan ya karena terlalu orang Arab, kurang mempertimbangkan kebudayaan, ya gagal dakwah itu. Menjadi sukses setelah generasi Sunan Ngampel dan santri-santrinya itu. Apalagi dengan ide-ide Sunan Kalijogo. Itu wayang dimasuki, bikin wayang kulit. Zaman dulu enggak ada. Wayang kan tradisi Mahabharata itu kan ceritanya orang Hindu dan Buddha. Diislamkan. Terus berhasil orang Indonesia itu mayoritas menjadi Islam. Nah, itu dah. Nah, makanya misalnya Margi itu hijrah ke Irian, itu carane tahlil mungkin ya lho karo jodel-jodel ngono lho Ki. Ngono kowe gitu. Ning ya aja nggo koteka kowe ya ta. Lobok koteka tok nggo ta. Jadi memperhatikan gitu loh, muatan lokalnya gitu loh. Islam itu kayak begitu, Islamnya terutama yang paling ekstrim itu gambarannya kan Islamnya Uwais Al-Qarni itu. Ekspresi Islamnya Uwais Al-Qarni itu ya berbeda dan dibenarkan Rasulullah. Bahkan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, 4 sahabat itu, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, itu diwasiati Nabi, kalau kamu ketemu Uwais Al-Qarni, entah di mana, entah di Saptosari, nah, Saptosari ada Uwais Al-Qarni. Nah, itu mintalah doa karena doa Uwais Al-Qarni itu didengar Allah.
Gitu loh. Sahabat Nabi yang ketemu Nabi cuma 2 kali. Tapi itu pesannya kan banyak, hikmahnya kan banyak banget nggak terhitung. Salah satunya adalah bahwa Nabi itu kira-kira sedang berpesan, ekspresi Islam itu bisa macam-macam loh. Jangan didominasi Arab aja kan itu tuh. Nah, gitu. Jangan ke Arab-Araban. Bismillahirrahmanirrahim. Ning sing menarik sing ke Arab-Araban, sing mudah cari pengikut juga yang kayak gitu tuh. Yang bener itu mah susah cari pengikut itu. Kalau yang salah gampang dan fanatik-fanatik kan. Yang bener ki gurune ra ngajari angkat tangane do angkat tangane. Gek sing ngajari ki sapa? Apa ngerti ilmune kowe ngangkat tangane hadise apa? Ra ngerti. Kowe nyontoh sapa? Nyontoh kiaimu apa? Pak Kiai kelihatannya enggak. Lho sing tak contoh sapa? Anu to. Nek santai, kamu ngangkat tangan ngapain? Saya niru Pak Kiai saya. Sudah. Nah, terus penjelasannya gimana? Tanya sama Pak Kiai, selesai. Nah, coba kalau begini. Kamu ngangkat tangan siapa yang nyuruh? Siapa ya? Apa Pak Kiaimu ngajari kayak gitu? Pak Kiai itu ngangkat tangan? Enggak. Loh, gimana? Tanggung jawabmu. Kalau saya ngangkat tangan kemudian kamu tiru, kamu ngangkat tangan ngapain? Saya niru Pak Kiaiku. Apa alasannya? Tanya sama Pak Kiaiku. Jangan tanya saya cuma niru, selesai. Nah, nanti saya yang jawab. Kan itu toh. Nah, kalau enggak gimana itu? Nah, itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu ngiyadatu bid'atin diniyatin ya tadi ya. Makruh menjenguk orang sakit yang ahli bid'ah dalam hal agama. Lamin ngalimin ya tarot tabu ngalangi yadatihi lahu igra'ul mati ngalatibangi wa husni tariqatihi fayahrumu alaihi dzalika. Tapi tidak makruh untuk ahli ilmu yang kira-kira apa yang dia lakukan nanti akan diikuti oleh orang umum. Apa yang dia lakukan itu selalu menjadi panutan orang umum. Itu kalau menjenguk orang ahli bid'ah yang sedang sakit, itu hukumnya haram. Betul. Jadi ahli ilmu itu tidak mudah, menjadi ulama itu tidak mudah. Ada hal-hal yang boleh dilakukan orang umum, tapi tidak boleh dilakukan oleh ulama. Nah, itu. Salah satu contohnya adalah kalau ada orang sakit, orang itu tukangnya bikin kacau aja dalam soal agama. Orang umum menjenguk cuma makruh. Tapi kalau ulama menjadi haram hukumnya. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhabitul maradi alladzi yusannu al-ngiyadatu minhu ma yubihu tarkal jumngati walau Ramadan bi ayakuna masaqatul khuruji wal masyi mangahu niki kamasaqatil masyi fil wahli yang batasan mengenai orang sakit yang disunatkan untuk dijenguk itu adalah sakit yang membuat si sakit itu diperbolehkan tidak berangkat Jumatan. Meskipun sakitnya itu mungkin cuma belekan. Belekan yang total keluar bloboknya kepel-kepel itu. Enggak bisa Jumatan lah itu. Sebagaimana contohnya adalah bi ayakuna masaqatal khuruj wal masyi mangahu ka masaqatil masyi fil wahli. Dengan keadaan orang itu karena sakitnya itu menjadi kesulitan untuk keluar dari rumah dan menjadi kesulitan untuk berjalan. Jadi sakit yang sunat ditengok itu yang membuat orang itu sulit untuk berjalan, sulit untuk keluar dari rumah. Nah, itu baru disunatkan. Misalnya apa ya? Ya sakit keras biasanya kalau begitu ya. Sakit keras itu maksudnya apa? Ya sakit keras itu kalau belum keras ya belum sunat dijenguk. Kalau tidak bisa jalan berarti kalau kakinya dua-duanya digip itu sudah nggak bisa jalan ya itu ya. Nek mung kaki kecetit, nek ngantek reso mlaku ya sunat juga itu.
Maksudnya ini sakitnya serius gitu loh, bukan hanya sakit main-main, bukan hanya sakit remeh-temeh. Hingga untuk berjalan kesulitan. Bukan hanya sakit pilek, bukan hanya sakit gigi. Sakit gigi bisa mlaku ra nggih? Bisa ya Ki ya. Sakit hati, sakit hati tujuh hatimu bosok sakit hatimu. Iki kok sapa ki jenenge? Ngarepe Mas Nawani sapa? Kekasihku iki. Mas Ano kok melu guyu krungu apa? Aduh. Santri kok sakit hati sama kiai itu ya cuma zaman edan lah. Zaman dulu itu kan tadi malam saya terangkan toh. Oh enggak berani saya sakit hati sama kiai saya toh. Mau celaka apa? Kalau sekarang itu kadang-kadang santri protes, aduh gimana itu. Bener-bener jadi santriku enggak sih? Kalau jadi santriku ya harusnya nurut dong sama aku kan gitu toh. Nurut. Kalau enggak nurut nanti seandainya Allah itu lewat Rasulullah itu membagi kartu syafaat kepadaku untuk kubagikan kepada santri-santri. Engko nek arep tak nehke santri sing gene ngeyel nek ro malaikat dilarang piye? Jangan dikasih hati itu suka ngeyel padamu, lho piye? Itu loh. Ini hubungan guru dan murid itu kan hubungan akhirat, bukan hubungan dunia toh. Jadi ya harus jangan turuti hawa nafsu lah, jangan turuti hawa nafsu. Dan ini tadi itu aku teringat lagi ya, mengulang sedikit tadi malam. Ada niat itu kan ada dua, niat yang benar, niat yang salah. Dalam hal ngaji itu loh. Mengaji itu, mencari ilmu itu ibadah yang besar, yang agung. Maka setannya juga kuat. Hawa nafsunya juga berontak. Nah, dan awalnya kan pasti dengan niat. Oh, niatnya ngaji ke Raudatul Fatihah tiap malam Rebu atau tiap hari atau tiap seminggu 2 kali. Untuk apa toh? Untuk mencari ridha Allah. Seperti di taklim muta'alim itu, di cara idat jadi kiai, untuk melestarikan ilmu Allah agar lebih bisa takwa kepada Allah, agar lebih bisa cinta kepada Allah dan Rasulnya dan kekasih-kekasihnya, agar masuk surga. Nah, itu niat yang benar kan kurang lebih seperti itu. Nah, niat yang salah macam-macam, agar sakti, agar kaya raya, agar bisa utang Pak Kiai, agar dikasih pekerjaan Pak Kiai. Karena saya itu kiai keren, jadi repot itu. Duitnya banyak, sak tumpuk, sak lemari ya, raketang dit atusan kilo. Dan niat-niat itu kan kurang tepat. Niat yang benar harus istiqomah. Niat yang kurang tepat harus diluruskan. Karena niatnya bisa keliru awalnya, dengan dibenarkan selesailah masalah. Awalnya mungkin niatnya benar, tapi karena ada sesuatu yang baru, itu bisa menjadi belok nanti niat itu. Dulu niat mencari ilmu, mencari ridha Allah, mencari surga. Lihat saya keren abis, punya duit banyak, terus niatnya berubah. Aku gimana caranya dapat uang dari Pak Kiai? Itu salah itu. Diluruskan lagi. Enggak. Itu loh. Dulu niatnya mencari ridha Allah. Lama-lama loh Pak Kiai kan bisa ngasih pekerjaan dan duitnya kok ya banyak kalau kerjaan dari Pak Kiai. Terus niatnya ganti menjadi biar dikasih pekerjaan. Salah lagi itu. Kembali lagi ke niat mencari ridha Allah titik. Karena kalau niat yang benar belok, rugilah. Khosirat dunia wal akhirah nanti. Rugi dunia akhirat. Di dunia juga tidak saya kasih pekerjaan, tidak saya kasih uang, di akhirat nggak dapat apa-apa. Kecewalah kamu, lama-lama nanti sakit hati, lama-lama menjadi musuhku. Kan repot kalau begitu. Nah, itu makanya diingat-ingat ini. Mencari ridha Allah, itu loh. Minimal itu ya jangan tomak lah. Kalau dengan pesantren, dengan kiai itu jangan tomak. Jangan harapkan uangnya. Kalau bisa kamu tuh kasih uang sebanyak-banyaknya sama Pak Kiaimu. Pak Kiai lebih kaya dari saya, biarin. Pak Kiai bisa menggunakan uang dengan benar. Nah, itu santri belum tentu. Nah, itu tuh. Nah, ini harus paham kayak gitu itu, jangan malah saya khawatir aja. Karena margi kita nek aku
pegang saku gini kok terus wah ini mau ngasih saya uang. Bukan margi ini ya, margi ini sudah menjadi akik, lebih keras dari ini. Jadi jangan begitu, minimal kalau kamu nggak bisa kasih pesantren, nggak bisa kasih kiaimu, jangan pernah berharap dikasih. Gitu loh. Perkara kamu saya kasih uang, margi pernah mau tak kasih 1 triliun ya Ki ya. Tapi margi enggak nolak. Perkara saya kasih diterima. Margi itu tak kasih apa aja enggak pernah menolak itu. Rokok selencer mau, rokok Jisamsu mau banget. Enggak. Rokok Pak Unadi apa yang paling murah? Kopi mau dia. Tapi dia enggak pernah minta dan dia tidak pernah berharap saya beri. Gitu loh. Tidak pernah saya berharap saya beri karena dia tahu harta di tangan gurunya yaitu saya, itu oleh gurunya yaitu oleh saya akan saya pakai insya Allah dengan lebih tepat daripada ilmunya margi. Gitu loh. Tapi kalau margi menyalahkan saya gimana, duitnya banyak, mobilnya Grand Levina, mau tukar Alphard lagi, saya nggak pernah selencer pun dikasih rokok. Nah itu sudah suudzon itu, sudah nggak percaya sama gurunya itu. Gitu loh. Enggak ada kiai akhirat loh yang memperkaya diri sendiri, mewah-mewahan sendiri dibiarkan santrinya mati, itu enggak ada. Memang sih tadi ada tamu seharian saudara, dia trauma dengan kiai karena pernah ditipu oleh kiai. Dan banyak orang yang datang ke sini trauma karena ada kiai bangsat, itu memang ada tukang eksploitasi santri. Enggak berangkat ngaji, denda 100.000. Ngono ae penak ya Ki, kowe bagian nagih denda cepet sugih tak kira, ya ta. Salah apa? Denda. Minta apa? Pulsa aku habis, tolong kirim. Kalau enggak kamu enggak tahu diri. Saya pernah apa melakukan itu? Enggak pernah kan? Nah, oleh karena itu mari kita kembalikan ke pokok persoalan semula, yaitu ngaji itu mencari ridha Allah. Jangan mencari kekayaan di sini. Jangan mencari jabatan di sini. Jangan mencari pekerjaan di sini. Carilah ridha Allah, maka Allah akan berikan semuanya. Gitu. Pada saatnya nanti, ya kapan? Ya terserah Allah. Margi itu nggak punya pekerjaan juga nggak gelisah. Ditawani pekerjaan istri, atau sama Pak Parjiman itu mikir 1000 kali kok. Apa ya? Cius. Nah, itu margi itu. Kesuwen rapayu ditawani perawan moh dan. Gitu loh. Jadi jangan seperti itu. Saya takut karena 1-2 santri yang mentalnya kayak begitu nular nanti. Jadi nanti terpaksa oleh Allah nanti di delete lagi, dikeluarkan lagi dari pondok ini. Kemarin sudah berapa? Sekitar 20 orang kan. Kan dibuang sama Allah, bukan saya yang buang, Allah yang buang. Saya nggak pernah memarahi. Gara-gara kayak begitu. Jadi oleh karena itu saya tidak mau lagi yang seperti itu terulang. Kalau kalian pengen mencari ridha Allah, gitu loh. Dan saling mengingatkan sama santri. Kalau ada santri misalnya curhat gimana itu Pak Kiai itu, dia dijadikan kru, saya enggak. Itu pasti mata duitan, kamu harus bentak orang itu. Kamu ngaji sama Pak Kiai itu mau jadi kru atau mau cari ridha Allah? Kalau jadi kru sana ke Jabal Kat sana atau jangan di sini, ini tempat mencari ridha Allah titik. Terserah Pak Kiai, kalau kamu sudah enggak percaya sama Pak Kiai, minggat dari sini. Minggat dari sini. Gitu loh. Jadi ini saya harus keras ini, santri yang baru enggak usah takut. Ini cuma sandiwara. Gitu. Jadi apa kuwi jenenge? Supaya saya itu kan mengasihi kalian. Kalau kalian tidak saya bentak-bentak kayak begini, nanti dipermainkan nafsu kalian, setan yang mengelilingi kalian, habislah kalian nanti. Kalau gue mah tenang-tenang aja, kalian keluar itu santri pasti datang. Kemarin itu ada sekitar 20 santri keluar, sekarang lebih, tambahnya malah 50 yang baru, tak lihat muka-muka baru. Katanya rupanya orang soleh berarti anyar. Enggak, ini humor. Kelihatan kok santri baru dan santri lama itu. Kelihatan juga santri yang memberontak itu kelihatan. Saya itu kan enggak pernah cerita aja toh, siapa yang bohongi saya, siapa yang ini. Udahlah di depan saya itu jangan sok bersandiwara. Saya tahu semua itu. Nah, oleh karena itu tapi juga jangan terlalu takut. Pak Kiai tahu saya habis maksiat ini, enggak usah berangkat ngaji aja deh. Ya kalau kamu menunggu berangkat ngaji tidak habis maksiat, kamu enggak pernah bisa berangkat ngaji karena setiap hari kamu maksiat.
Kan gitu toh. Cuma kadang-kadang kamu sadar, kamu tahu itu maksiat, kadang-kadang tidak. Kan itu toh. Pede habis ya padahal baru maksiat. Karena saking bodohnya sih nggak ngerti ya gitu toh. Yang satu minder banget, karena maksiat kecil aja dianggap besar, maksiat besar malah dianggap tidak apa-apa. Loh. Nah, makanya berangkat terus. Lebih baik saya deket Pak Kiai terus, berangkat terus, hancur lebur nggak apa-apa, tapi di akhirat selamat. Gitu loh. Daripada saya menjauh karena saya banyak maksiat, saya menjauh saya ini. Saya takut dengan Pak Kiai. Nanti kalau ditebak, dimarahi, ya kamu nggak pernah bisa benar kalau caranya begitu. Saya dulu setiap saat ketemu guru saya Kiai Abdul Muhid Al-Maghfurlah, salah terus, dimarahi terus, bertahun-tahun, 7 tahun saya menjadi nyantri kepada beliau itu. Diajar maksudnya kalau santri ya selamanya api dunia wal akhirah santri terus kan itu. Selama 7 tahun itu dididik secara langsung seperti itu cuma 2 tahun benernya itu. 2 tahun terakhir. Itu baru sering bener. Dulu nggak pernah bener tuh 5 tahun tuh salah aja. Apa aja salah. Betul. Ya saya lebih baik hancur lebur mati daripada saya tidak bisa menjadi santri. Saya makin disalahkan, makin dekat saya dengan guru saya. Ya dimarah-marahin nggak apa-apa. Nah, kalau saya gitu. Akhirnya, itu ta, biiznillah, dengan izin Allah, akhirnya Allah berkenan melalui guru saya memberi saya hidayah, memberi saya pemahaman sehingga guru saya cukup puas lah. Nah, itu ta, dengan perilaku batin saya. Nah, gitu loh. Jadi saya nggak mau lagi ada santri aleman itu, saya nggak mau itu. Nggak dipilih jadi kru marah, nggak di ini marah. Jangan jadi santri saya, minggat dari sini. Sudah berkali-kali saya sampaikan. Di sini itu kamu berniat baik cari ridha Allah. Ingat godaan di pesantren ini banyak. Duit berseliweran, kegiatan berseliweran, pujian berseliweran. Kalau kamu nggak tahan, kalau kamu nggak istiqomah dengan niatmu, kamu nanti akan hilang dari peredaran. Di sini kan duit beredar. Kalau kamu iri, market dapat duit besar. Terus Unadi cuma dapat duit kecil. Unadi iri, hancur Unadi. Duit, popularitas, pujian di sini itu godaan semua. Godaan itu. Itu loh, semua itu cuma godaan. Kalau kamu ngutak-atik di situ, mana bagian saya apalagi dalam hati itu kayak begitu. Udah kamu jadi bangsat seketika itu. Kamu harus bertobat. Harus diperbaiki itu, kayak begitu itu. Ini masalah hati ya. Aku ragumun samo itu tiap hari terus nganggo lagune sudes, nganggo lagune surem. Oh ragumun kayak gitu. Yang saya perhatikan kan hatinya. Gitu loh. Jadi hati-hati dengan hati itu. Jadi maksudku, aku itu tidak bisa kamu bujuk dengan pura-pura kamu deres Quran itu, aku nggak bisa dibujuk dengan pura-pura kamu baca kitab itu nggak bisa kamu nipu saya dengan kayak gitu itu. Kalau hatimu geronjalan macam-macam itu. Itu loh. Kamu baca kitab ya yang tak lihat bukan kamu baca kitabnya. Oh hatinya ini lagi tenang. Marge baca kitab, lagi pusing. Gitu aja. Gitu loh. Karena di sini kan sudah saya bilang pergaulan kita itu kan doa kita selalu toh konsisten. Ya Allah jadikan pergaulan di sini itu sebagaimana pergaulan Rasulullah dan para sahabatnya. Kan permohonan kita kayak begitu terus. Dalam segi keridhaanmu, dalam segi keberkahanmu, dalam segi rasa kasih sayang yang engkau limpahkan. Jadi jangan macam-macam, jangan aleman, saya nggak suka itu. Tuh, ini lagi nanti sebentar lagi ada pekerjaan banyak dakwah. Jadi kalau santri masih aleman ya gimana itu? Enggak usah jadi santri saya sih enggak apa-apa. Allah nanti akan ganti santri. Jangan merasa di sini itu menjadi santri penting, enggak. Margi pun tidak pernah menjadi. Tahu merasa penting enggak? Urung tak ya. Tak channel ora penting kok kayak. Istri saja saya larang. Istri itu selalu saya ingatkan, tanya 2 istri saya. Jangan pernah kamu merasa penting di Raudhatul Fatihah. Karena di Raudhatul Fatihah saya pun tidak penting. Gitu loh, saya pun tidak penting. Aku mati kapan saja, Raudhatul Fatihah insya Allah akan terus. Jadi berarti saya nggak penting dong. Kan itu tuh, jangan merasa aku penting ya, aku boleh dong aleman. Nggak bisa, di sini tuh nggak ada yang penting. Semua itu hanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Memberikan hati yang tulus. Itu loh. Siapa santri yang kita lihat santri yang sudah desersi itu 1-2 diantaranya salah satu sebabnya karena merasa penting. Kalau nggak ada saya, Rofa nanti kacau. Oh nggak pernah kacau Rofa itu.
Itu loh. Oh, yang ngurus Allah bukan saya, bukan santri. Nah, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi jangan pernah merasa penting. Di sini itu nggak ada yang penting. Itu loh. Nah, makanya ini supaya jangan kayak gitu lagi lah. Yang santri yang mungkin digoda setan untuk bersikap batinnya seperti itu, ya tobatlah segera. Ini masalah gawat, bukan masalah sepele. Kamu telat sholat asar itu dosa besar. Tapi pelanggaran-pelanggaran hati seperti ini, itu jauh lebih besar, lebih berbahaya. Itu loh, saya ingatkan. Jadi kalau di akhirat nanti, nah, kalau tidak percaya ya terserah. Pak Kiai Fuad, saya minta syafaatnya. Wah, sama mereka dilarang, sebenarnya saya mau kasih sebenarnya. Kamu kan Bapak dulu nggak mengingatkan tentang hati yang busuk. Saya sudah mengingatkan, bahkan saya sudah bilang di mikrofon tuh minggat. Berapa kali itu? Ingat nggak? Iya sih. Ya sudah, saya nggak bisa apa-apa. Di akhirat nanti pembuktiannya itu. Masa iya sih? Penasaran? Mati aja. Itu nanti akan tahu. Itu kayak lagunya Bang Haji itu, sungguh mati aku jadi penasaran. Kalau kamu penasaran mati, nanti akan tahu kebenaran omongan saya. Kalau nggak pengen mati, ya percaya aja kan itu. Nggak percaya dan nggak ingin mati, ya jangan di sini, gampang. Siapa suruh kamu percaya sama gue? Gue juga nggak minta lo percaya sama gue, kan gitu ta? Memang masalah, gitu. Kalau percaya boleh, enggak juga boleh. Semua nabi juga ada yang percaya, ada enggak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ini ta. Kita tinggal rame-rame aja Pak Kiai. Kita bujuk semua santri agar meninggalkan Pak Kiai, biar Pak Kiai kesepian sendiri, sunyi, sebatang kara. Oh enggak bisa. Kamu pergi rame-rame, orang datang rame-rame lagi ke sini, lebih rame dari sebelum kamu tinggalkan. Jangan khawatir. Yang ngatur itu Allah, bukan saya. Saya enggak bisa cari santri. Yang mencarikan santri ya kan Allah kan itu. Yang memberi santri Allah. Mana pernah saya kenal yang namanya hantu Unadi itu dulu. Enggak pernah, tahu-tahu dia nyelonong ke sini. Ngapain lo? Hantu masuk sini ya. Tanya itu Unadi itu sejarah ke sini ngapain? Gitu. Enggak kenal siapapun, tahu-tahu nyelonong ke sini aja ini. Gitu. Nah, hampir semua santri ya kayak begitu, ya toh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita tidak bisa setor apa kuwi jenenge harta untuk kepentingan fisabilillah, jangan justru membebani orang fisabilillah dengan kamu harapkan menyetori duit sama kamu. Jangan terus kebalik-balik kalau caranya begitu itu. Saya tidak pernah mengharap kalian ngasih saya apapun. Saya hanya mencari ridha Allah, titik. Lewat ridhonya guru-guru saya. Itu loh. Tapi jangan kebangetan dong, masa santri mengharapkan kiainya nuruti nafsunya. Ya enggak bener, santri nurut kiai, jangan suruh kiai nuruti santri. Apa-apaan itu? Semua keputusan di sini itu yang bertanggung jawab saya. Meskipun itu hasil musyawarah, ada Mbah Galeh barang itu yang suka tak mintai musyawarah ya. Tapi sebenarnya tanggung jawab pada saya. Semua keputusan ada pada saya. Maka jangan pernah protes dengan keputusan pondok. Protes itu membangkang namanya. Saya enggak suka kayak begitu. Bukan enggak suka ya. Ya enggak suka sih ya Ki. Ya enggak suka ya Ki. Itu berbahaya untuk si pembangkang itu. Tidak berbahaya untuk pondok sekali lagi. Pondok sekali lagi tidak membutuhkan siapapun. Yang dibutuhkan pondok itu hanya ridha Allah. Ridhonya guru-gurunya Pak Kiai. Titik. Karena ridhonya gurunya Pak Kiai, guru-gurunya Pak Kiai Allah ridho, itu Rasulullah juga ridho. Rasulullah juga ridho, Allah pasti ridho. Itu loh. Nah, itu harus diingat-ingat itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nek lara ati ngene iki ya ora sunat ditiliki nang kene iki ya. Jangan minta perhatian, berilah perhatian. Kan sudah tak bilang begitu toh. Jangan minta dipuji, sukalah memuji. Jangan minta dipentingkan, sukalah mementingkan orang lain. Jangan dibalik juga. Di sini semua enggak penting, kamu enggak penting, kamu enggak penting. Unadi, kamu enggak penting, semua enggak penting. Terus yang penting siapa? Enggak ada. Maksudnya kalau ngomong gitu itu kalau yang ngomong santri ya berarti yang penting ya si yang ngomong itu kan gitu toh. Terapkan bahwa di sini enggak ada yang penting untuk diri sendiri. Bukan untuk orang lain. Kalau dengan orang lain dengan margi ya kita tempatkan margi sebagai orang penting. Gitu loh. Tapi margi dewi margi sendiri, bukan margi siwi ya. Margi siwi itu jalan anak. Margi dong tekan wih.
Margi sendiri dalam perasaannya saya itu tidak penting. Yang penting itu Pak Wan yang penting, sehingga mementingkan orang lain. Itu loh, jangan Pak Wan itu apa, Unadi itu apa, hantu itu. Oh, yang penting ya gue yang bisa. Kalau Pak Kiai nggak bisa ngajar nahwu, saya. Irsyad yang bisa, tapi kan nggak ada yang kayak gue hebatnya. Kalau Pak Kiai nggak jangan. Kalau nggak ada gue kayaknya pondok itu agak kacau deh. Jangan punya perasaan kayak begitu. Itu loh. Kalau nggak ada Pak, kalau nggak ada saya kelihatannya nggak bisa pondok itu bikin bangunan, bikin apa. Bisa nanti semuanya bisa. Gampang kayak gitu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bengok-bengok ya. Ini bagi santri yang baru jangan ya. Jangan takut. Saya bukan genderuwo, ya. Dan kalau saya marah itu cuma saat ini juga, saat itu tadi, sekarang sudah nggak marah lagi. Gitu loh. Orang Islam itu cepat marah tapi juga cepat reda. Habis itu sudah lupa saya. Sudah tak pasrahkan Allah semua, nurut boleh, tidak boleh. Kalau nurut yang menilai juga Allah, kalau enggak nurut yang nilai juga Allah. Kan itu dah. Nah, gitu santri-santri baru. Aku mau tadi yang mikir-mikir nek malam Rebo yang ngaji Iqra banyak. Ngaji Iqra seminggu pisan nih kapan lar katam. Kan itu aku mikirnya ya kayak gitu itu. Lah margi ki mbiyen habis maghrib ngaji. Itu ki ya. Kiranya itu habis subuh ngaji. Mbiyen habis asar bareng iki ya. Oh ki kecek iki ora katam-katam Iki ngaji malam Rebo tok. Pengennya kepengen dadi ngulama iya piye. Jadi jangan, saya itu hanya khawatir saja, jangan-jangan santri baru itu mengira acara ngaji di sini cuma tiap malam Rebo. Enggak, setiap hari itu kita ada acara ngaji. Setiap saat kita santri itu boleh datang, boleh berangkat. Makin sering makin bagus. Jangan dibatas-batasi seminggu aja sekali. Waduh, kalau cari duit aja seminggu sekali mau apa kalian? Kan enggak toh? Kalau cari pahala kok cuma seminggu sekali. Ya kadang-kadang kalau sibuk ya enggak apa-apa sih. Seminggu sekali malam Rebo berhalangan, enggak berangkat. Nunggu malam Rebo lagi berarti 2 minggu dong. Malam minggu berikutnya juga enggak ada halangan lagi, hujan deras. Enggak berangkat berarti 3 minggu sekali dong. Ya harusnya kan tidak harus patok bangkrong malam Rebo kan. Malam Rebo datang, syukur-syukur ditambah malam Kamis, syukur-syukur ditambah malam Sabtu, syukur-syukur ditambah malam Selasa, syukur-syukur ditambah malam Senin. Kan itu ta? Jadi jangan puas, kok kelihatannya itu tadi saya lihat ada beberapa santri itu ngaji malam Rebo, sekali berangkat aja udah kayak sikapnya itu udah kayak berjasa besar kepada Allah. Ya marga itu ngantek bosen ngaji gitu, ngantek teler mergo kokean ngaji. We ora rumangsa akeh ngaji. Ngaji itu kan kayak cari duit toh. Cari duit harusnya tiap hari dong. Kalau nggak bisa tiap hari ya nggak apa-apa. Saya itu tiap hari ngaji, nggak pernah saya cari duit. Tiap hari nggak pernah saya cari duit, itu diem aja tidur atau nonton TV kan itu toh. Bisa kok. Kalian tiap hari cari duit bisa, mosok ngaji nggak bisa. Yang dekat-dekat sini misalnya yang Lacon, salat maghrib di sini aja kok nggak bisa, kenapa sih? Ini serius ngaji apa enggak? Gitu loh, udah tak bilang berkali-kali. Salat maghrib itu penting, salat maghrib di sini itu wiridannya komplit, doanya komplit. Kayaknya enggak butuh doa di sini. Gimana itu? Udah berkali-kali saya ngomong itu. Yang dekat-dekat itu mbok ya ikut salat maghrib di sini. Kalau mau benar-benar cari ridha Allah loh. Berangkat malam Rebo sekali, tiap malam Rebo berangkatnya juga sudah hampir sholat isya atau malah habis sholat isya. Dapat apa kamu? Rugi kamu kalau caranya begitu. Saya suka rugi sih. Pak, ya sudah enggak apa-apa kan. Di akhirat nanti jangan nuntut saya loh. Kok saya rugi ya Pak? Loh tadi kemarin waktu di dunia udah tak ingatin. Bahwa kamu dengan cara seperti itu rugi. Sekarang rugi beneran ya? Iya. Ya sudah, kamu enggak bisa nuntut saya. Kalau saya malam ini atau malam-malam sebelumnya atau sesudahnya insya Allah tidak ngomong seperti ini, sampai nanti nuntut di akhirat sama saya. Hei kamu guruku dulu di dunia, kamu cuma suka muji-muji, suka ngajak ketawa, enggak pernah ngingatin saya bahwa saya itu rugi kalau ngajinya seminggu sekali, enggak pernah. Ayo gimana? Sekarang saya jadi rugi, kamu harus nanggung kerugian saya. Repot. Itu loh. Kalau saya sudah ngomong kayak gini enggak bisa nanti kalian nuntut saya. Pak Kiai, saya rugi. Terserah. Kan gitu tuh. Dulu Bapak sudah saya ingatkan. Sudah saya ingatkan. Gitu loh. Jadi apa yang kita cari dalam hidup ini? Hidup sebentar mau mati aja kok. Repot. Nah itu kerja saya itu kalau maghrib enggak kerja sampai maghrib apa? Kerja jam 5 sore berhenti kenapa enggak bisa? Harus bisa. Kalau Pak Kiai nyuruh Alek itu sampai enggak pulang. Ya itu kan kerja. Tapi fisabilillah itu, bukan kerja asal-asalan itu. Nah, itu ada bedanya. Saya sabilillah kok, Pak. Sabilillah macam apa? Kamu tahu apa tentang sabilillah? Nah, gitu loh.
Jadi kira-kira kayak begitu ini jauh lebih penting menata hati. Nah, kalau wong lara ki wong ketek margi yo ngarep lara dadi yo lar ngamalke ya wis rong iso ya Ki ya. Nah, ini saya kira mari kita yang niatnya dulu lurus dan sekarang agak bengkok luruskan lagi. Yang kemarin-kemarin niatnya belum lurus, saatnya sekarang meluruskan. Gitu loh. Niatnya mencari ridha Allah. Titik. Nah, ridha Allah itu sudah meliputi surga, sudah meliputi kejayaan dunia akhirat, jangan khawatir. Tidak niat-niat yang lain yang bertentangan dengan ridha Allah. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hujannya sudah reda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.